Caraku bisa produktif sepanjang hari. Dan dengan melakukan semua hal yang kukatakan di video ini, aku bisa menjadi orang yang lebih produktif lagi dibandingkan dengan diriku yang sebelumnya. Mayoritas dari kita sering banget ngerasa malas melakukan sebuah hal karena kebiasaan kita yang salah banget. Akan tetapi ada beberapa kebiasaan yang bisa bikin kita nggak malas lagi dan tetap produktif sepanjang hari. Oleh karena itu, kalau kamu melakukan keempat hal ini dan konsisten melakukannya, maka kamu akan lebih produktif lagi dan nggak malas-malas lagi dibandingkan diri kamu yang sebelum menerapkan empat hal ini. Apa aja itu? Langsung aja tanpa basa-basi kita masuk ke poin pertama. Hal yang bisa bikin kamu nggak malas-malas lagi adalah menerapkan sistem time blocking. Apa itu time blocking? Time blocking itu seperti to-do list namun di atasnya lagi levelnya. Seperti kalau kita kan tahu seperti to-do list itu adalah kita dalam satu hari kita melakukan list-list ataupun tugas-tugas yang akan kita lakukan. Seperti hari ini aku mau olahraga, hari ini aku mau menulis, hari ini aku ingin membuat YouTube, hari ini aku pengen melakukan berbagai macam hal. Itu kan kita udah punya listnya. Cuma listnya doang, akan tapi kalau time blocking adalah kita selain menulis list yang tadi, kita juga menulis jam berapa aja kita melakukan hal tersebut. Contoh, seperti aku ingin menulis skrip pada jam 8 sampai jam 9 pagi. Lalu dari jam 9 pagi sampai jam 10 aku ingin olahraga dan semacamnya. Ini yang dinamakan time blocking. Ataupun seperti kita ketika sekolah ada jam pelajaran jam 7 sampai jam 8 itu MTK. Jam 8 sampai jam 9 itu bahasa Indonesia dan semisal. Ini seperti jadwal pelajaran, akan tapi time blocking ini dari pagi sampai malam apa-apa yang kita akan lakukan kita tulis jadwalnya sehingga kita dalam satu harian tersebut terukur arahnya mau ngapain, terukur progresnya mau ngapain dan nggak cuma ngalir aja, apalagi kalau kita kerjanya cuma scrolling sosial media doang. Nah, dulu aku nggak melakukan time blocking ini, aku nggak mengatur jadwal aku dengan sedemikian rupa dan hasilnya apa? Hasilnya aku itu hidupnya berantakan banget dan nggak ada produktifnya sama sekali. Karena hidup aku nggak ada jadwalnya, hidup aku nggak ada arahnya dan kita akan lebih ngalir lagi dalam hidupnya mau ngapain aja gitu nggak ada tertata sama sekali dan ini nggak nyaman banget. Oleh karena itu aku pernah nemu sebuah video ataupun aku pernah menemukan sebuah konten yang menemukan bahwa ketika kita ingin lebih produktif lagi, kita nggak pengen malas-malasan lagi, kita pengen lebih terarah lagi arahnya mau ngapain, kita tetapkan time blocking. Namun mungkin teman-teman bingung bagaimana cara aku melakukan time blocking ini sehingga kita bisa lebih produktif lagi. Caranya ada sesimpel kita bikin seperti mata pelajaran, jadwal pelajaran. Hari Senin ini misalkan jam 7 sampai jam 8 aku pengen ngapain, jam 8 sampai jam 9 aku pengen ngapain, sampai nanti kita mau tidur. Itu kita paling simpelnya nulis di kertas ya, tapi kalau teman-teman pengen lebih oke lagi pakai digital, kita bisa menggunakan Google Calendar. Dan itu yang aku lakukan selama ini dan teman-teman bisa lihat di layar di sini. Di sini aku menggunakan Google Calendar sebagai wadah aku untuk menyusun time blocking sehingga aku tahu bagaimana keseharianku, bagaimana jadwalku sehingga aku nggak gampang untuk malas-malasan lagi dan lebih tertata dalam seharian mau ngapain. Itu yang pertama yang bisa bikin kamu nggak malas-malasan lagi, yang bisa bikin kamu produktif lagi adalah dengan menggunakan sistem time blocking. Kalau kamu pernah nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Untuk kebiasaan kedua yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa lebih produktif lagi dan gak malas lagi adalah kamu menonton konten edukasi. Ya, ini simple, padat, jelas. Kita mengkonsumsi konten, kita membuka YouTube, tapi bukan untuk hal-hal yang bisa membuang-buang waktu kita doang tanpa ada manfaatnya sama sekali. Kita bisa buka di YouTube, misalkan aku sering banget nonton videonya Ali Abdal katakan. Nah, di situ kan aku bisa mengkonsumsi konten edukasi yang mana ketika aku menonton YouTube, hasilnya ada yang bisa aku praktekkan dan ada sesuatu yang baru yang masuk ke dalam otakku dan juga bisa aku terapkan setiap hari sehingga ketika aku nonton itu bukan hal-hal yang sia-sia ataupun sesimpel kajian ataupun murotal katakan dan semacamnya. Dan dulu aku tuh berpikir bahwa ketika kita bermain sosial media, kita main YouTube, kita nonton YouTube, maka isi dari sosial media tersebut ya hal yang sia-sia semua, hal yang bisa bikin kita malas-malasan, bikin kita mager-mageran setiap hari, pengennya nggak beranjak dari kasur katakan dan semacamnya. Tapi aku mulai sadar beberapa saat ini bahwa oh ternyata kita bisa loh memanfaatkan sosial media ini, kita bisa memanfaatkan YouTube ini sebagai wadah kita untuk belajar. Yang mana ini sebuah privilege bagi kita di zaman ini karena
Zaman ini nih ilmu itu benar-benar dibukakan banget dan ini nggak kita dapatkan pada zaman dahulu. Zaman dahulu kita mungkin ada yang merasakan bahwa ketika kita pengen belajar kita butuh buku yang kita beli kepadanya ataupun kita minjam kepada teman kita ataupun sesimpel kita meminjam ke perpustakaan. Dan zaman makin berkembang lagi ketika kita pengen YouTube kita harus ke warnet untuk mengakses YouTube tersebut. Akan tetapi pada saat ini kita kalau mau buka YouTube itu gampang banget guys. Kita pengen buka YouTube itu tinggal buka HP, kita posisi atas di kasur, kita nggak perlu ke warnet, kita nggak perlu buka laptop, kita nggak perlu buka komputer, tapi cukup di HP doang kita bisa mengakses YouTube tersebut dan kita mengkonsumsi konten-konten edukasi yang ingin kita konsumsi kepadanya. Maka dari itu kita wajib banget memanfaatkan bersyukur terhadap privilege yang telah ada di zaman kita sekarang ini. Dan dengan menerapkan konsep kedua ini, tips kedua ini mengkonsumsi konten edukasi, kamu bisa lebih memanfaatkan waktu lagi dan ini bisa kamu masukin ke dalam time blocking yang pertama tadi. Jadi misalkan di dual hidup mau jadwal pelajaran mau time blocking mau jam 7 sampai jam 8 katakan. Itu untuk menonton konten edukasi dan semisalnya. Dan kebiasaan ketiga yang bisa kamu lakukan sehingga kamu nggak malas-malasan lagi dan lebih produktif lagi adalah olahraga. Karena aku dulu jarang banget olahraga. Kamu bisa tanyakan ke teman-teman sedekatku, itu aku olahraganya jarang banget. Aku hidupnya cuma di kamar doang, di laptop doang, nggak kemana-mana. Itu meskipun aku kadang kemana-mana itu cuma paling ya cuma sebentar doang, nggak sesering aku di depan laptop, sesering aku di depan komputer. Karena apa? Karena aku emang dari dulu bawaannya pengen depan layar terus. Dari kecil aku udah main game, main HP, main PS, main warnet dan semacamnya, dan ke bawah sampai sekarang sehingga kehidupan aku itu jarang banget untuk olahraga, jarang banget untuk berinteraksi sama teman-teman sekitar. Nah, akan tapi pada beberapa saat yang lalu aku mulai merutinkan olahraga, mulai mencoba untuk bagaimana aku bisa konsisten lari katakan. Karena itu hal yang lebih simpel daripada aku ke gym misalkan. Aku emang ke gym tapi itu lebih effort lagi daripada lari ya. Lari cuma lari, nggak ada apapun yang ku korbankan, cuma lari doang dan itu pengen aku rutinkan. Mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal ini, entah itu kamu sukanya tenis misalkan kamu suka bola ataupun apapun itu. Intinya kamu kalau bisa usahakan bergerak tubuhnya sehingga enggak diam doang di rumah, dan ini habit yang cukup menyehatkan menurutku karena dari dulu kan kita sering diomongin bahwa kita tuh harus olahraga, kita tuh tubuhnya harus bergerak, nggak boleh kelamaan diam, nanti kamu kalau kelamaan diam kalau udah tua nanti bisa cepet sakit dan semacamnya. Oleh karena itu ya mulai dari sekarang kita mumpung kita masih muda, kita masih fit-fitnya nih lagi masa-masanya kuat ya, kita coba deh paling nggak rutinkan seminggu itu minimal 3 kali lah bergerak, lari ataupun jalan ataupun apapun itu. Itu habit ketiga yang bisa kamu lakukan untuk bisa lebih produktif lagi. Dan kita lanjut habit yang keempat yaitu membaca buku. Ini udah sering banget aku katakan di video-video aku sebelumnya bahwa kita itu harus membaca buku, bagaimana caranya supaya kita nggak bosan lagi ketika membaca buku, dan tips-tips lainnya yang membuat kita itu lebih suka dalam membaca buku. Oleh karena itu, pada video kali ini aku mau nekenin lagi kenapa dengan membaca buku ini bisa membuat kita lebih produktif lagi dan bisa nggak malas-malasan lagi meskipun kita itu orangnya mageran, meskipun kita itu orangnya bosanan ketika membaca buku. Tapi aku pengen tekenin lagi bahwa buku ini sumber ilmu yang bisa kita dapatkan, yang mana ini juga merupakan habits orang-orang besar pada saat ini. Kita lihat aja Bill Gates, Elon Musk, ataupun bahkan ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran apa? Iqra. Kita disuruh untuk membaca, kita diperintahkan untuk membaca. Bagaimana kita bisa mengamalkan dan mendapatkan berbagai macam ilmu kalau kita malas membaca? Dan buat teman-teman yang mungkin masih merasa bosan untuk membaca buku, ya paling nggak kita itu membaca satu hari 1 halaman doang, itu nggak masalah banget. Yang penting kita ada progres 1% setiap hari, sebagaimana yang dikatakan dalam buku Atomic Habits bahwa 1% setiap hari ketika kita konsisten untuk dalam 1 tahun, maka yang kita dapatkan itu sebesar 36% katakan. Itu lumayan gede banget persenannya. Dan meskipun kita cuma membaca 1 halaman, dan kalau kamu udah terbiasa 1 halaman, nanti kan lama-kelamaan bisa naik level lagi menjadi 1 bab misalkan ataupun 10 halaman misalkan, dan itu bisa kita konsisten lakukan setiap hari. Dan ada suatu quotes yang aku suka dalam membaca buku adalah kita harus membaca buku yang kita suka dulu sehingga lama-lama kita bisa suka dalam membaca buku. Misalkan kamu suka buku seputar self development, ya kamu mulai dari buku situ. Misalkan kamu suka buku yang temanya tentang keagamaan, tauhid, fikih, hadis dan semacamnya, mulai dari situ sehingga nanti lama-kelamaan kamu akan ada rasanya bahwa
satu hari kalau tanpa buku itu, satu hari tanpa membaca buku itu adalah hal yang ganjil kepadamu dan kamu merasa bahwa mau nggak mau aku harus membaca buku karena aku belum membaca pada hari ini. Nah, itu kan bisa ada rasa tersebut karena kita sudah membiasakan kita untuk membaca buku. Nah, tapi buatmu yang masih mungkin ngerasa bosanan lagi, masih nggak tahu bagaimana tips-tipsnya supaya kamu nggak ngebosanin lagi dalam baca buku, aku udah siapin videonya buat kamu. Silakan kamu klik di sebelah kiri sini ya, aku tunggu di situ. Bye bye, terima kasih telah menonton.